Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kontrasepsi alamiah yang terbagi menjadi dua, yaitu tanpa alat dan menggunakan alat. Kemudian, adapun kontrasepsi alamiah yang menggunakan alat, yaitu yang pertama, kondom, yang kedua, spermisid, dan yang ketiga, diafragma. Dan adapun yang tidak menggunakan alat, yaitu seperti metode suhu basal, metode kalender, metode sintotermal, menghitung lendir serviks, kemudian senggama terputus, dan metode aminorelaksasi atau biasa disebut dengan MAL. Baiklah, kemudian kita masuk dari keuntungan dan kerugian dari macam-macam metode KB alamiah. Yang pertama, kondom. Keuntungan dari kondom yang pertama, mudah didapatkan, murah, mudah digunakan, dan melindungi dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Tetapi, adapun kerugiannya ialah tidak efektif apabila terjadi kebocoran. Baiklah, kemudian kita masuk dari keuntungan dan kerugian dari macam-macam metode KB alamiah. Yang pertama, kondom. Keuntungan dari kondom yang pertama, mudah didapatkan, murah, mudah digunakan, dan melindungi dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Tetapi, adapun kerugiannya ialah tidak efektif apabila terjadi kebocoran. Kemudian, yang kedua, penggunaan spermisid. Spermisid mudah digunakan, mudah didapatkan, dan tidak memiliki efek dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi, dan kerugian dari penggunaan spermisid ialah pemakaiannya membutuhkan waktu yang lama dan tidak melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian, diafragma. Keuntungan dari penggunaan diafragma ini ialah bisa digunakan berulang-ulang kali, kemudian penggunaannya mudah dan murah, dan lebih efektif digunakan bersama dengan spermisid. Tetapi adapun kerugiannya ialah yang pertama, diafragma ini bisa berpindah-pindah sehingga menyebabkan sang pengguna merasa tidak aman dan bisa menyebabkan infeksi. Dan kemudian kita masuk dengan metode KB alamiah yang tidak menggunakan alat. Yang pertama, metode kalender. Metode kalender ini adapun keuntungannya yaitu murah, mudah didapatkan, dan tidak menggunakan alat atau hormon. Kemudian adapun kerugiannya kurang efektif, kegagalannya mencapai 20%. Kemudian yang kedua yaitu metode aminorelaksasi atau MAL. MAL ini hanya berlaku untuk ibu-ibu yang menyusui saja. Adapun keuntungan dari MAL ini yaitu murah, tidak mengeluarkan biaya, mudah, dan lebih efektif apabila ibu rajin menyusui bayinya. Tetapi adapun kerugiannya yaitu tidak efektif karena seringkali terjadinya perubahan hormon pada tubuh ibu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang metode suhu basal. Metode suhu basal adapun keuntungannya yaitu murah dan mudah. Kemudian adapun kerugiannya yaitu tidak melindungi diri dari IMS dan tingkat kegagalannya mencapai 35%. Selanjutnya yaitu simptom termal. Adapun keuntungan dari simptom termal ini yaitu murah dan mudah. Kemudian adapun kerugiannya ialah kurang efektif jika ibu malas melakukan atau mengukur suhu basal pada tubuh ibu dan tidak menerapkan pengukuran metode kalender tersebut. Dan kemudian adapun metode ovulasi billing atau lendir serviks. Keuntungannya yaitu mudah dan murah, tetapi kerugiannya yaitu kegagalan metode ini mencapai 20%. Yang kemudian ialah senggama terputus. Keuntungan dari senggama terputus ini ialah yang pertama, efektif bila caranya benar. Kedua, murah. Dan ketiga, tidak mengganggu produksi ASI. Dan yang keempat, tidak ada efek samping. Tetapi adapun kerugiannya ialah kegagalan 4-27 kehamilan per 100
setiap tahunnya. Yang kemudian kenikmatan hubungan seksual tidak dapat atau terganggu. Yang kemudian ialah tidak dianjurkan bagi para suami yang sering ejakulasi dini.